Salam sejahtera, umat yang dikasihi Tuhan. Dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, marilah kita datang menghadap Allah dalam ibadah minggu saat ini. Kasih karunia yang Allah nyatakan bagi kita membuat hidup kita diperbaharui hari demi hari. Sambutlah kuasa kasih Allah dengan puji-pujian. Agungkanlah namanya yang penuh kebaikan. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam amanat perpisahannya dengan para murid di perjamuan malam terakhir, Yesus mengajak murid-muridnya untuk tidak gentar dan tidak gelisah, karena ia mewariskan damai sejahtera sejati yang bersifat utuh dan berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Damai sejahtera Kristus mendatangkan ketenangan batin, pengharapan, dan komitmen iman untuk melakukan perintah Tuhan dalam segala situasi yang dihadapi. Kita pun yang hidup pada masa kini diberi damai sejahtera Kristus yang mampu menguatkan hati kita saat berhadapan dengan pergumulan. Yang
manusia yang rapuh, kita kerap jatuh ke dalam pencobaan dan godaan dosa. Saat ini, marilah kita datang menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Saudara diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi dan akan kita tutup bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, inilah kami dengan segala keberadaan diri kami yang rapuh dan terbatas. Terkadang kami mengaku mengasihi Engkau, namun dalam hidup sehari-hari kami belum memancarkan terang kasih-Mu. Apa yang kami lakukan justru mendukakan hati sesama kami dan bahkan mendukakan hati-Mu, ya Allah. Ampunilah kami. Sudilah Engkau menolong kami untuk hidup semakin melekat pada firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat yang sejati, pada saat ini kami memohon pertolongan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun pikiran dan hati kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan juga dapat kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan berkenan untuk memakai dia. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah itu ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur padamu ya Allah.
terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang 10, kemudian dilanjutkan ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 hingga ayat 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau untuk memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Warisan secara umum atau biasanya dimaknai sebagai peninggalan sesuatu. Misalnya barang, materi, uang, properti, atau aset dari seseorang kepada orang lain sebagai ahli warisnya.
biasanya kepada anggota keluarga atau kerabat terdekat. Warisan juga mengandung makna sebagai peninggalan yang diberikan secara cuma-cuma atas dasar kasih atau pertimbangan dan kebijaksanaan tertentu dari sang pewaris atau dari orang yang memberikan warisan. Warisan ini sekaligus juga bisa kita pahami sebagai sesuatu yang berharga, bukan hanya karena nilai ekonomisnya saja, tetapi juga karena nilai historisnya atau nilai moralnya. Misalkan warisan rumah yang telah ditempati generasi demi generasi tentu punya nilai sejarahnya tersendiri. Atau misalnya warisan buku harian, buku catatan pengalaman berperang melawan penjajah milik kakek buyut kita misalkan. Maka catatan harian itu bisa menjadi sebuah catatan yang berharga, punya nilai historis sekaligus nilai moral. Maka ketika warisan ditinggalkan kepada ahli waris, si pewaris punya keyakinan bahwa apa yang ia wariskan tentu akan menjadi bekal hidup bagi sang ahli waris. Menjadi bekal hidup bagi sang ahli waris. Nah, sikap orang di dalam menerima atau ketika ia tahu bahwa ia ditinggali sebuah warisan, ada di antara mereka yang menerima dengan baik sebagai sesuatu yang berharga dari orang yang terkasih. Tetapi juga ada orang yang menolak warisan atas dasar pertimbangan tertentu dan kemudian mengalihkannya kepada pihak lain. Atau juga ada orang-orang yang meributkan warisan dengan pihak lain yang sama-sama menerima warisan dari satu orang pewaris yang sama. Ya, sering kita baca berita tentang kasus sengketa warisan. Antar anggota saling berebut, berselisih hebat tentang warisan sampai maju ke meja pengadilan. Bahkan ada yang saling bunuh. Jadi perkara warisan, orang bisa berbuat jahat ya, karena berebut harta atau berebut materi yang diwariskan oleh orang tuanya misalkan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengalaman kehidupan kita, ketika kita bicara mengenai warisan, kita mendapati bahwa warisan tidak hanya berupa warisan materi, tetapi juga warisan yang bersifat non-materi, seperti warisan wawasan atau pendidikan, atau warisan budaya atau tradisi, warisan nilai-nilai hidup, dan juga warisan iman. Ya, bahasa Inggris menggunakan kata legacy untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu warisan atau tinggalan yang bersifat baik, punya nilai hidup yang baik. Nah, kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga memberikan warisan. Warisan apa, saudara-saudara? Warisan damai sejahtera. Ya, warisan sejahtera, warisan damai sejahtera ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid di perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan juga diadili. Momen perjamuan malam terakhir ini, saudara, menjadi momen-momen terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya, paling tidak secara fisik atau secara jasmani. Dengan kata lain, momen perjamuan malam terakhir menjadi momen-momen perpisahan atau momen pamitan. Tidak lama lagi akan tiba waktunya bagi Yesus untuk menempuh jalan salib. Maka ia menggunakan waktu yang ada untuk memberikan pengajaran, memberikan nasihat, dan menegaskan petuah-petuah yang berharga bagi para murid. Yesus tahu, saudara, bahwa sepeninggal dirinya kelak, para murid inilah yang akan diutus untuk melanjutkan karya Kristus di dalam mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil yang mendatangkan damai sejahtera. Dan para murid inilah yang akan bertugas untuk mengenalkan Yesus Kristus, mengenalkan siapa sih Kristus dan karyanya bagi dunia ini, dan segala perbuatannya yang mendatangkan cinta kasih, rangkulan kepedulian yang ia berikan kepada orang-orang yang menderita, dan juga tentang kematian dan kebangkitannya yang membuat dunia ditebus dari dosa dan juga diselamatkan. Dan di dalam melakukan karya mengabarkan Injil, Tuhan Yesus juga tahu bahwa para murid nanti akan berhadapan dengan banyak tantangan yang berat. Mereka akan mendapatkan penolakan dari orang-orang yang membenci Yesus, dari orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus.
juga fitnahan, ataupun tuduhan-tuduhan yang membuat mereka masuk ke dalam penjara. Jadi ada potensi bahwa ketika para murid melakukan tugas mempersaksikan Kristus, mereka akan ditindas secara fisik dan juga secara psikis atau secara emosional. Maka dengan situasi yang akan menghadang, para murid bisa saja kehilangan iman dan kehilangan harapan. Mereka bisa merasa gentar atau gelisah dan akibatnya kehilangan motivasi untuk melanjutkan karya Kristus. Jadi di dalam kesadaran akan potensi situasi yang akan menghadang para murid nanti, maka Yesus memberikan peneguhan dan penguatan bagi mereka. Jika kita membaca bacaan Injil pada hari ini, setidaknya ada 3 hal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Tiga hal penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Yang pertama adalah ajakan kepada para murid untuk mengasihi Yesus dengan cara menuruti firman-Nya. Dan dengan demikian, Bapa pun akan mengasihi orang yang mengasihi Yesus, dan bahwa Bapa dan Yesus akan berdiam di dalam diri para murid. Ya, jadi kalau kita mengasihi Yesus, berarti kita juga harus menuruti firman-Nya, menuruti perintah-Nya. Dan dengan demikian, Bapa mengasihi kita juga. Dan bahkan Bapa dan Yesus hadir tinggal di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Yesus menjanjikan kehadiran penghibur, yaitu Roh Kudus. Secara fisik atau secara jasmani, Yesus tidak selama-lamanya ada bersama dengan para murid di dunia. Ada waktunya setelah Yesus naik ke sorga, Bapa kemudian mengutus Roh Kudus yang akan membimbing para murid dan mengingatkan mereka tentang semua hal yang sudah Yesus ajarkan kepada para murid. Kemudian yang ketiga, Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi para murid. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mewariskan damai sejahtera kepada para murid. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada mereka, ya. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus Kristus berikan berbeda dengan damai yang acap kali ditawarkan oleh dunia. Orang biasanya berusaha untuk mencari damai sejahtera dari dunia, ya, berupa kekuasaan atau kesejahteraan materi atau popularitas, jaminan kesehatan dan seterusnya. Hal-hal tersebut tidak bisa dihindari, memang ada di dunia, dan tidak bisa dipungkiri pula bahwa terkadang kita butuh. Orang mengejar pencapaian sedemikian rupa supaya bisa hidup, ya, tentu saja dengan apa yang ditawarkan dunia, jaminan materi, jaminan kesehatan, kekuasaan, popularitas. Namun semua itu bersifat temporer atau bersifat sementara. Maka tidak tepat juga jika orang hanya berfokus mencari damai sejahtera dari hal-hal yang bersifat duniawi, karena terkadang bisa menimbulkan motivasi hidup yang salah, yang malah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Damai sejahtera yang Yesus berikan, saudara, adalah damai sejahtera yang sejati, yang sifatnya utuh, hadir di sini saat ini dan bahkan di masa depan, hadir meliputi seluruh kehidupan kita, di dalam pikiran dan juga batin kita, di dalam segala situasi hidup yang kita alami, baik saat kita sedang ada di dalam suka maupun di dalam duka. Saat kita merasa tenang dan yakin bahwa Tuhan menemani kita setiap saat, atau saat kita bisa memahami situasi hidup yang saat ini sedang kita jalani tanpa berputus asa, tetapi menjalaninya dengan pengharapan. Atau saat kita sedang merasa berbeban begitu berat, tetapi hati kita yakin kita tidak jalan sendiri. Kita yakin bahwa Tuhan menguatkan dan meneguhkan langkah kita. Dan Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera dari Yesus yang menolong para murid supaya tidak gelisah dan juga tidak gentar. Ya, Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah dan juga jangan gentar hatimu. Jadi kita di sini ditolong untuk memahami bahwa damai sejahtera Kristus memampukan kita untuk tidak merasa gentar atau gelisah di dalam menghadapi kehidupan. Meskipun kita tahu bahwa kehidupan itu
dipenuhi dengan aneka rupa pergumulan dan kadang-kadang juga kesulitan yang menekan kita begitu berat. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan pun tahu bahwa kita kerap berjumpa dengan persoalan yang membuat kita kemudian merasa buntu, merasa tidak tahu harus melakukan apa lagi, merasa bingung, gelisah, gentar, takut, dan bahkan ragu. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Ia meninggalkan atau mewariskan damai sejahteranya bagi kita, supaya kita punya bekal yang berharga di dalam menjalani hidup. Bekal yang berharga untuk menjalani hidup. Ketika Tuhan memberi kita warisan damai sejahtera kepada kita, lalu apa atau bagaimana sikap kita terhadap pemberian dari Tuhan ini? Tuhan mengajak kita untuk yang pertama, mari kita membuka hati untuk menerima damai sejahtera Kristus. Bagaimana bisa kita merasakan damai sejahtera kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk menerimanya? Atau kalau kita masih berkeras untuk mencari damai yang ditawarkan oleh dunia? Seringkali orang bersusah payah mengejar damai dari dunia dalam bentuk materi dan popularitas, dan ketika berhasil mencapainya, tidak sedikit orang yang kemudian tersadar, merasa bahwa damai yang mereka cari belum mereka temukan dan belum mereka dapatkan, karena mereka juga enggan untuk menjumpai Yesus, karena mereka justru malah berpaling dari Yesus, berpaling dari firman-Nya, dan memilih untuk terus menjalani kehidupannya berdasarkan egonya sendiri atau keinginannya sendiri. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara, kita buka hati untuk menerima damai sejahtera Kristus. Yang kedua, setelah kita menerima damai sejahtera Kristus, maka mari kita memelihara damai sejahtera Kristus itu. Seperti layaknya sebuah daya atau energi, ya, damai sejahtera yang ada di dalam diri kita juga harus terus kita upayakan untuk tetap menyala, tetap berkobar di dalam hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berelasi secara dekat dengan Tuhan, secara konsisten, ya. Tuhan dan firman-Nya sebagai sumber daya yang mengobarkan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Hiduplah melekat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber damai sejahtera yang sejati, maka hidup kita pun akan senantiasa dialiri oleh damai Kristus yang memampukan kita untuk menjalani hidup dengan optimis, dengan penuh pengharapan, yang memampukan kita untuk semakin juga mengasihi Allah dan semakin giat untuk melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, sebagai pengikut Kristus yang telah menerima warisan damai sejahtera, maka mari kita meneruskan atau menyebarkan damai sejahtera Kristus kepada dunia. Paulus contohnya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Kristus, sebelum berganti nama menjadi Paulus, dulu dia adalah Saulus yang begitu kejam menganiaya pengikut Kristus. Ia sangat membenci pengikut Kristus, berupaya menghentikan penyebaran ajaran Kristus. Tetapi rupanya ia secara pribadi dijumpai oleh Kristus, membuat Saulus bertobat dan merasakan damai sejahtera yang sejati. Dan damai sejahtera yang ia terima dari Kristus, kabar keselamatan yang ia juga terima, kali ini diteruskan kepada banyak orang. Maka Paulus pun dikenal sebagai rasul yang sigap untuk mengabarkan Injil dengan setia, untuk menolong orang mengenal Kristus dan untuk mendapatkan damai sejahtera Kristus. Kita juga bisa meneruskan damai sejahtera Kristus kepada anggota keluarga kita, kepada teman, sahabat, saudara kita, bahkan mungkin kepada orang yang belum kita kenal. Mari kita hibur yang berduka, kita topang yang lemah, dan kita pulihkan yang terluka. Biarlah damai sejahtera Kristus terus kita pancarkan ke seluruh dunia. Jadi warisan damai sejahtera yang Kristus berikan bagi kita, kita terima dengan cara kita membuka hati kita, lalu kita pelihara damai sejahtera itu hari demi hari, waktu demi waktu, setiap saat, dan teruskan damai sejahtera Kristus itu kepada sesama kita, ke seluruh dunia. Tuhan kiranya memampukan kita. Amin. Saat hening untuk kita.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, yang karya kasih-Nya kami kenal pula di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur karena sabda-Mu memberikan peneguhan bagi iman percaya kami, bahwa di tengah perjalanan kehidupan kami kerap berjumpa dengan pergumulan, kesulitan, ketakutan, dan keraguan. Namun kami percaya bahwa Engkau hadir untuk memberikan penguatan, peneguhan, dan memberikan damai sejahtera sejati, sehingga kami bisa terus melangkah, melanjutkan hidup dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Biarlah damai sejahtera Kristus juga hadir di tengah-tengah umat di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ataupun di dalam masa perawatan medis, atau di dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya berkenan untuk melawat dan menyembuhkan melalui tenaga dokter yang memberikan upaya medis maupun obat-obatan yang dikonsumsi, juga melalui dukungan doa dari anggota keluarga terkasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka masing-masing, untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemunduran di dalam pekerjaan maupun usaha yang mereka lakukan. Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan mereka senantiasa, biar mereka dapat tetap bersemangat untuk memperjuangkan kehidupan, dan kiranya Engkau juga berkenan untuk memberikan kreativitas dan juga keberanian untuk mengupayakan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga di dalam perannya masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu. Tuhan kiranya boleh terus topang kami, Tuhan berkati kami, biarlah cinta kasih Kristus menghangatkan keluarga kami. Kami sebagai keluarga Kristen menjadi keluarga yang terus-menerus rindu untuk bersekutu dan mempersaksikan Kristus dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana masa depan yang kami miliki atau kami dambakan, untuk kerinduan memiliki pasangan hidup. Tuhan boleh berkati untuk rencana pernikahan, untuk rencana pengembangan karir, studi maupun pekerjaan. Tuhan juga memberkati kami yang berencana untuk membangun rumah. Tuhan juga menolong kami untuk terus-menerus berjuang di dalam kehidupan kami, meskipun pergumulan ataupun kesulitan seringkali menghadang jalan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau terus mau untuk menemani kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus juga hadir di dalam kehidupan bergereja di GKI Jati Bening Indah. Kami merindukan GKI Jati Bening Indah semakin berkembang menjadi gereja yang setia dengan tugas dan panggilannya. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pribadi yang memberi diri mereka berpartisipasi di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, maupun di dalam persembahan tenaga, dana yang mereka berikan, persembahkan untuk Engkau dan gereja-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan kiranya Engkau semakin memperlengkapi mereka dengan hati yang terus rindu untuk melayani. Juga untuk umat yang dengan setia memberikan diri di dalam persekutuan, untuk saling kiranya mereka boleh mendukung, menopang satu sama lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus juga hadir bagi dunia ini yang merindukan kedamaian, kesejukan, ketenangan di tengah situasi pandemi, di tengah situasi perekonomian yang naik turun, maupun di tengah situasi politik yang terkadang diwarnai dengan perbedaan
paham, perselisihan paham, bahkan hingga terjadi peperangan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap pemimpin dunia dan setiap umat manusia diberikan hati yang takut akan Engkau dan hati yang mau berbela rasa, menebar cinta kasih dan kebaikan di tengah dunia ini. Demikian pula untuk bangsa dan negara Indonesia, kami merindukan damai sejahtera-Mu juga hadir di tengah bumi Indonesia. Biarlah segala perbedaan dan latar belakang yang kami miliki tidak membuat kami saling bertengkar, tetapi kami justru melihat perbedaan yang ada sebagai kekayaan yang Engkau anugerahkan bagi bangsa Indonesia. Berkati pemerintah ya Tuhan dengan rasa takut akan Engkau, dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu supaya dapat memimpin dengan baik. Demikian pula kami sebagai warga negara juga dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami mendukung terwujudnya bangsa dan negara yang penuh dengan damai sejahtera Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala situasi, kita dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kita damai sejahtera. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan bagi Tuhan, sambil mengingat firman-Nya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tepat di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tepat di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam doa. Allah pemilik kehidupan, betapa besar limpah rahmat-Mu dalam keseharian kami. Dalam segala situasi kehidupan yang kami alami, Engkau senantiasa memberikan penghiburan dan keteduhan bagi jiwa kami. Atas kebaikan-Mu, kami menyatakan syukur melalui persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan apa yang kami berikan, agar dapat dipergunakan sebagai sarana mewujudkan damai sejahtera-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mewariskan damai sejahtera bagi kita. Maka mari kita membuka hati untuk menerima damai sejahtera dari Kristus dan pelihara damai sejahtera Kristus yang telah kita terima. Kita nyalakan semangat hidup kita di dalam iman dan pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan dan teruskan damai sejahtera itu kepada dunia, kepada sesama kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini hingga selamanya. Amin.